Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu wa yuftatahu abwabul jannah. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya ibtigu amardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya tidak sesuai dengan player, tidak sesuai dengan poster yang seharusnya membahas melanjutkan berkenaan dengan sifat sholat Nabi. Cuman untuk pertemuan saat ini, untuk pertemuan sekarang, kita selingi dulu dengan tema yang lain, yang dimana ini sangat berguna untuk kita semua dalam menghadapi bulan Ramadan. Nah, jadi untuk menghadapi bulan Ramadan tentunya kita harus ada persiapan yang harus kita siapkan. Nah, salah satu di antaranya yaitu bahasan yang akan kita bahas sekarang berkenaan dengan mengamalkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan dan untuk persiapan mensukseskan bulan Ramadan. Jadi ketika kita datang bulan Ramadan, tong kosong teuing gitu, Pak. Nah, bukan tong gentong gitu maksudnya, ulah kosong teuing. Jadi ketika datang Ramadan bukan berarti kita merasa pede, kita merasa siap datang bulan Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan, padahal tidak seperti itu. Tapi untuk menyambut bulan Ramadan itu yaitu dengan mempersiapkan diri, persiapan demi melancarkan ibadah di bulan Ramadan gitu. Jadi bukan karena semangat hungkul nyambut hungkul di awal. Kalau hanya menyambut di awal saja itu biasanya di pertengahan sudah tidak ada apa semangatnya. Berarti itu salah konsep dalam menyambut bulan Ramadan. Maka dari itu konsep yang harus kita terapkan yaitu bagaimana caranya persiapan kita itu menjadi jaminan kesuksesan kita nanti di bulan Ramadan itu. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan kepada kita, yaitu mencapai derajat muttaqin. Nah, coba kita lihat Pak, bahasan sekarang berkenaan mengamalkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini bisa menjadi teguran dan evaluasi kita semua. Ada 3 sahabat yang memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan kekasihku. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Darda, yang ketiga Abu Dhar. Jadi ketiga sahabat ini memanggil Rasul itu dengan panggilan kekasihku, Khalili atau Habibi, yaitu panggilan kekasihku. Nah, maka Rasul menerima ketika 3 sahabat ini memanggil Rasul sebagai kekasih mereka. Tapi ternyata penerimaan Rasul itu tidak mudah, Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat. Cing sajauh mana gitu. Tos dugi ka mana memposisikan Rasul itu sebagai kekasih. Maka Rasul memberikan 3 wasiat. 3 wasiatnya itu sama kepada 3 sahabat ini. Yang saya ambil hanya dari riwayat Abu Hurairah saja. Karena semua hadisnya itu sama wasiatnya, cuman ada redaksi berbeda sedikit saja dalam penyampaian sabda Rasulnya. Nah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Qala, ia berkata,
Ausoni khalili, mewasiatkan kekasihku sallallahu alaihi wasallam bithalathin, dengan 3 perkara. Yang pertama, siyami thalathati ayamin, yaitu saum 3 hari min kulli syahrin, di setiap bulan. Yang kedua, waraqatad duha, 2 rakaat di waktu duha. Yang ketiga, wa an utiro qabla an anama, yaitu witir sebelum tidur. Nah, inilah 3 wasiat yang diberikan oleh Rasul. Rasul menekankan kepada 3 sahabat ini jangan sampai meninggalkan ketiga amalan ini. Sebagai bentuk apa? Ketika mereka konsekuensi mengatakan Rasul sebagai kekasih. Gitu. Nah, termasuk kita sendiri, Pak, evaluasi dalam diri kita. Ketika kita memposisikan Rasul sebagai makhluk yang paling kita cintai, gitu. Apakah kita sudah membuktikan ataukah tidak? Minimal 3 wasiat ini jangan kita tinggalkan. Karena inilah syarat yang diberikan oleh Rasul kepada 3 sahabat tadi yang mengatakan Rasul sebagai kekasih. Coba yang pertama kita lihat. Ternyata kalau kita perhatikan, wasiat yang diberikan Rasul itu tidak ada wasiat yang berat. Malah Rasul itu begitu paham dan begitu tahu kepada umatnya. Makanya Rasul memberikan wasiatnya ringan-ringan. Yang pertama saja, saum 3 hari setiap bulan. Dalam 1 bulan 30 hari. Atau 29 hari. Kita ambil 3 hari untuk saum. Nah, berat itu, Pak. Ringan, Pak. Itu paling ringan. Karena ada 1 saum yang padahal lebih utama daripada saum sunnah yang lainnya. Itu yang paling tinggi, saum Daud, Pak. Saum Daud itu adalah saum di antara sunnah-sunnah yang paling tinggi, yaitu saum Daud. Ada 1 sahabat, yaitu Abdullah bin Amru. Nah, hadisnya nomor kedua, lihat, Pak. Abdullah bin Amru. Jadi Abdullah bin Amru ini, beliau saum setiap hari, tidak pernah buka-buka. Untuk apa? Untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Rasul. Jadi saum tiap hari teh. Kemudian datang informasi kepada Rasul. Maka Rasul menegur Abdullah bin Amru, tong unggal dinten teuing gitu. Jadi kalau Rasul dilarang. Jadi kalau ada yang saum itu sampai setiap hari tong unggal dinten teuing gitu. Maka Rasul memberikan tawaran. Ama yakfika min kulli thalathati min kulli syahri thalathatu ayamin. Apakah tidak cukup bagi kamu untuk saum 3 hari setiap bulan? Cukup 3 hari lah gitu. Kemudian apa? Kata Abdullah bin Amru, qultu ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Kemudian Rasul menawarkan lagi khamsan 5 tuh. Abdullah bin Amru menjawab lagi, aku bisa lebih dari itu. Tawaran dari Rasul teh sab'an 7 atuh. Abdullah bin Amru menjawab lagi, aku bisa lebih dari itu. Kemudian ditawaran dari tis'an, 8. Aku bisa lebih dari itu. 11 atuh. Aku bisa lebih dari itu. Sampai terakhir penawaran Rasul itu yang ke-11. Lalu Abdullah bin Amr masih menjawab, aku bisa lebih dari itu. Wajar tidak, Pak? Wajar. Kenapa? Karena biasa nawagi Abdullah bin Amr saum nawagi undang. Aina dikurangan ku Rasul gitu. Maka Abdullah bin Amr wajar kalau mengatakan aku bisa lebih dari itu. Maka Rasul mengingatkan kepada Abdullah bin Amr, kata Rasul, la sauma fauqa saumi Dawuda syatrud dahri. Kata Rasul, tidak ada saum yang paling tinggi, yang paling afdol kecuali saum Daud, yaitu saum setengah tahun. Kenapa saum Daud kategorinya setengah tahun? Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. 1 hari saum, 1 hari tidak. Jadi kategorinya setengah tahun. Nah, ini kata Rasul, Pak. Jadi tidak ada saum yang paling tinggi di antara saum-saum sunnah kecuali saum Daud. Tapi pertanyaannya, nah Rasul henteu ngawasiatkeun saum Daud. Itu. Nah, apaleun ka urang? Naon? Kedua. Gitu. Jadi bukan kedua, maksudnya tidak semua umatnya mampu untuk melaksanakan saum Daud. Nah, da kabuktikan ku urang gitu. Ribu. Sehari saum, sehari buka. Sehari saum, sehari buka. Aduh, usah jadi repot. Nah,
ketika kita tidak mampu untuk saum Daud, padahal saum yang lebih utama di antara saum sunnah yang lainnya, Rasul memberikan penawaran, sok atuh teu sanggup saum Daud maka aya pilihan yang lain, yaitu saum Senin Kamis. Ternyata Senin Kamis oge. Aduh, senang tuh kan? Apaleun Rasul ge. Nah, Rasul henteu mewasiatkan Senin Kamis karena tahu. Kemudian maka Rasul memberikan pilihan yang terakhir, kalau tidak mampu saum Daud, Senin Kamis juga tidak boleh kita sampai tidak saum sunnah gitu. Dan yang paling sedikit adalah saum 3 hari setiap bulan. Untuk apa? Sebagai bukti kita buat cinta kepada Rasul. Kalau hanya baru mengatakan saja belum ada pembuktian, berarti acan gitu. Acan cinta. Karena inilah wasiat Rasul yang diberikan kepada 3 sahabat yang tadi. Dan Rasul memberikan amalan wasiatnya, ternyata nuringan berat. Saum 3 hari setiap bulan. Nah, ini seharusnya sudah menjadi kebiasaan bagi kita 1 tahun ke belakang. Sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan saat ini. Minimal 3 hari setiap bulan jangan pernah kita lewatkan gitu. Nah, ketika nanti kita menginjak pada bulan 2 bulan sebelum Ramadan, kita meningkat saum sunnahnya jadi Senin Kamis gitu, Pak. Karena Rasul juga persiapan. Kemudian di bulan Syaban Rasul lebih meningkatkan lagi jadi saum Daud. Karena kata Siti Aisyah, aku belum pernah melihat Rasul saum sesering di bulan-bulan yang lain kecuali bulan Syaban, hampir 1 bulan penuh. Saum naon? Moal aya deui saum sunnah anu paling penuh dalam 1 bulan kecuali saum Daud. Karena 1 hari saum, 1 hari tidak, 1 hari saum, 1 hari tidak. Itu Rasul, Pak. Ketika menghadapi bulan Ramadan ada persiapan hari bulan. Kan gitu. Kemudian sekarang hanya waktu tinggal 1 minggu lagi, kurang lebih. Naon anu tos kurang dipersiapkan? Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita, apakah kita yakin kita sampai ke bulan Ramadan? Nah iya, Pak. Anu jadi pertanyaan untuk kita. Jadi jangan sampai kita memikirkan kewe ibadah memaksimalkan di bulan Ramadan. Malah gambaran kemaksimalan di bulan Ramadan itu sebelumnya. Kurang kayak persiapan itu. Makanya saya sering menyampaikan, yang penting kita siapkan salah satu diantaranya idadul jasad, yaitu persiapan fisik. Persiapan fisik selain kita melatih diri dalam olahraga, tapi latihan dalam ibadah saum sunnahnya. Karena pada bulan Ramadan saumnya bukan 1 hari 2 hari, tapi 30 hari atau 1 bulan atau 29 untuk tahun ini. Kalau misalkan jadi tanggal 12 Maret, yaitu hari Selasa saumnya. Jadi Sa'bannya dibulatkan. Jadi 30 hari. Karena dalam kondisi cuaca hujan seperti ini belum terlihat hilalnya. Sulit untuk terlihat. Gitu. Nah, maka menetapkan bahwa tanggal 12 Maret. Kalau Muhammadiyah itu sudah menetapkan tanggal 11, yaitu hari Senin. Ya. Nah, itu manggalah gitu. Silahkan saja. Teu perlu urang bingung. Mana we anu tiasa kurang diambil dicandak sesuai dengan keilmuan. Nah, yang paling penting adalah persiapannya untuk menghadapi bulan Ramadan ini demi kelancaran. Jadi Rasul memberikan wasiat 3 hari setiap bulan itu adalah minimal, Pak. Saum yang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya ini menjadi teguran untuk kita ketika kita pede mengatakan cinta kepada Rasul, cing mana buktinya gitu. Minimal saum 3 hari setiap bulan. Mana Ustaz saum 3 hari setiap bulan teh yang mana? Yaitu saum Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14 dan 15. Kata para ulama, itu adalah waktu saum 3 hari setiap bulan yang harus diprioritaskan. Catatannya itu, Pak. Yang harus diprioritaskan, yang harus kita usahakan, yang harus kita utamakan. Tapi bukan berarti saum 3 hari setiap bulan saum Ayyamul Bid hungkul gitu.
Jadi untuk kita tidak ada alasan. Kalau ternyata kita misal tanggal 13, 14, dan 15 tidak bisa, tong jadi alasan akhirnya orang tersaum. 3 hari setiap bulan. Jadi bukan batasan gitu. Ayamul bid teh yang kita tahu 3 hari setiap bulan teh ayamul bid hungkul henteu gitu. Ayamul bid mah hanya bagian dari saum 3 hari setiap bulan yang harus diprioritaskan. Kalau kita niatnya saum ayamul bid itu tidak boleh di luar tanggal 13, 14. Karena ayamul bid itu artinya itu hari-hari pertengahan bulan. Hari pertengahan bulan itu tanggal 13, 14, 15. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasul. Kalau misalkan kita saumnya mau saum ayamul bid. Coba tinggal nomor ketiga, Pak. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari Abu Dzar, qala ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi shaumi ayamil layalil hurril bidi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kami berpuasa yaitu pada hari bid. Thalatha asyrota tanggal 13, wa arba'a asyrota tanggal 14, wa khamsa asyrota dan tanggal 15. Nah, inilah dalil saum ayamul bid yang membatasi atau secara langsung disebutkan oleh Rasul tanggalnya. Jadi kalau niatnya saum ayamul bid itu tidak bisa Pak di luar tanggal 13, 14, 15. Tapi bukan berarti ketika Bapak tidak bisa tanggal ini jual henteu gitu. Nggak saya gugur tidak Pak. Jadi jangan sampai kita berpikiran atau kita punya pemahaman bahwa saum 3 hari setiap bulan ayamul bid unggul, tidak. Ayamul bid mah bagian dari saum 3 hari setiap bulan. Kalau tidak bisa, silahkan saum pada tanggal berapa saja. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Makanya tidak ada alasan untuk kita kalau kita tidak bisa saum. Melaksanakan 3 hari setiap bulan. Nah, inilah menjadi PR untuk kita selama ini yang mengatakan kita cinta kepada Rasul, cintos dugi kamana cara pembuktian kita untuk mencintai Rasul itu. Padahal Rasul sudah memberikan wasiat kepada 3 sahabat yang jauh-jauh hari sudah mendahului kita mengatakan Rasul sebagai kekasih. Inilah syaratnya sok tah ku Rasul ditampi nyebatkeun kekasih tong ngantunkeun 3 wasiat. Nah itu, mana Ustadz dalil-dalil keumuman bahwa menerangkan tentang saum 3 hari tiap bulan boleh dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Nomor keempat, hadis riwayat Abu Dawud. An Abdillahi qala dari Abdullah, ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yasumu yakni min gurroti. Rasul berpuasa dari guroh kulli syahrin setiap bulan, salah sata ayamin 3 hari. Nah, apa yang dimaksud dengan guroh dalam hadis itu? Para ulama syarah hadis menjelaskan maksud guroh itu bisa di awal bulan atau di pertengahan bulan. Ayeuna pertanyaannya, kira-kira kalau di awal bulan mungkin tidak Pak tanggal 13, 14, 15? Di awal bulan? Tidak kan? Karena tanggal 13, 14, 15 itu pertengahan bulan. Rasul melaksanakan saum 3 hari setiap bulan di waktu guro. Bisa jadi awal bulan atau pertengahan bulan. Berarti tiasa janten di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu boleh. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, silahkan. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, silahkan. Awal bulan. Ini menjadi satu dalil yang menyampaikan bahwa bolehnya melaksanakan saum 3 hari setiap bulan di luar tanggal 13, 14, 15. Jadi fleksibel Pak waktunya. Maka tidak ada alasan untuk kita kalau kita tidak saum 3 hari setiap bulan itu. Harusnya sudah kita biasakan jauh-jauh hari sebelum datangnya akan bulan Ramadan hari ini. 1 minggu deui naon entos kurang disiapkan gitu. Saumna. Nah, kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan saum sunnah, ya alhamdulillah lanjutkan saja.
Maka nanti ada gambaran ketika di bulan Ramadan pertama saum moal katingali, Pak ulah sampai kita teh katingali karunya. Ada yang pertama saum matana berurung gitu, celong gitu. Wah ribu ya pokoknya mah gitu kan saumnya gitu. Nah berarti menunjukkan bahwa kita tidak persiapan. Ada yang pertama ngeseribu gitu. Nah berarti kita tidak ada persiapan sama sekali. Nah biasanya kalau di pertama sudah repot, nah nanti kan itu oge jadi melemah gitu. Semangat untuk ibadah di bulan Ramadan. Kemudian nomor kelima Pak, hadis riwayat Abu Dawud dari Hafsah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu saum salah sata ayamin 3 hari minasyahri setiap bulan, hari al-isnain hari Senin, wal khamis dan hari Kamis, wal isnaini minal jum'atil ukhra dan Senin minggu depannya. Ya Rasul tah cara saumna teh 3 hari setiap bulan. Berurutan tidak Pak? Tidak kan? Gitu tanggal naon ge aclog-aclogan. Senin, Kamis, terus Senin deui. Nah, ini merupakan dalil yang menyampaikan bahwa kita melaksanakan saum 3 hari setiap bulan boleh pada tanggal berapa saja. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan dengan hadis ini bolehnya saum 3 hari setiap bulan itu bertepatan dengan saum Senin Kamis. Silakan. Karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Usah ada sigana mah teu ngahaja ieu mah mungkin kalau Rasul tidak dengan kesengajaan. Saumnya pada pada hari Senin, kemudian Kamis, lalu Senin deui. Nah, langsung Jumat gitu. Atau dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan gitu kan. Nanti gitu kan. Senin, Selasa, Rabu 3 hari kan sudah. Tapi Rasul menempatkan saum 3 hari setiap bulannya pada hari Senin, kemudian Kamis, kemudian hari Senin minggu depannya. Nah berarti Rasul dengan kesengajaan menempatkan saum itu. Maka para ulama sebagian menyatakan dengan dalil ini bolehnya saum 3 hari setiap bulan bertepatan dengan Senin dan Kamis. 2, nah dalil berkenaan bolehnya saum 3 hari setiap bulan di luar tanggal 13, 14, 15. Kemudian nomor 6. Lihat Pak, hadis riwayat Muslim. Dari Mu'adzah al-Adawiyah. Ia bertanya kepada Siti Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu min kulli syahrin talatata ayamin. Apakah setiap bulan Rasulullah selalu berpuasa 3 hari? Kemudian Siti Aisyah menjawab, qalat na'am, iya. Fakultu, lalu Mu'adzah al-Adawiyah bertanya lagi, min ayyi ayami syahri kana yasumu, pada tanggal berapa beliau berpuasa? Siti Aisyah menjawab, lam yakun yubali min ayyi ayami syahri yasumu. Beliau tidak terlalu mempersoalkan pada hari apa saja berpuasa. Jadi Rasul tidak mempersoalkan, silakan saja. Anu penting mah 3 hari setiap bulan. Tapi yang harus diprioritaskan yaitu ayamul bid. Nah, jadi jangan sampai kita terkecoh dengan informasi-informasi yang biasa kita terima dari HP. Jangan lupa saum ayamul bid-nya bagus, memang mengingatkan ayamul bid ya mah. Dan pada tanggalnya. Cuman bukan berarti saum 3 hari setiap bulan kayak ayamul bid gitu. Ayamul bid bungkul. Terkadang ketika kita menganggap puasa saum 3 hari setiap bulan ayamul bid, pas pada ayamul bid kita tidak bisa, otomatis kita gugur gitu. Selama ada kesempatan pada bulan itu, catatannya bulan Hijriah, silahkan kita laksanakan saum 3 hari setiap bulan. Nah, itu Pak. Kemudian yang selanjutnya, coba kita lihat, ada rangkuman dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan saum 3 hari setiap bulan. Beliau telah mengumpulkan sekurang-kurangnya beliau menemukan ada 10 riwayat tentang hari pelaksanaannya. Formasinya banyak Pak, yaitu 3 hari pertama,
3 hari terakhir, mulai dari Sabtu pertama, dan berikutnya, bulan berikutnya, Selasa pertama, Kamis pertama, Senin, lalu Kamis. Senin pertama, Kamis, lalu Senin. Tanggal 12, 13, 14, tanggal 13, 14, 15, tanggal 1, 10, 20, tanggal 1, 11, 21, dan tidak boleh ditentukan. Kesimpulannya, boleh hari dan tanggal berapa saja, tetapi yang diutamakan adalah tanggal 13, 14, 15. Itu, Pak. Nya, kumaha aya maulidna? Atau saum 3 harina? Setiap bulan? Halo. Gitu. Kan urang teh papeurehan, Pak. Saum daun henteu. Senin Kamis henteu. 3 hari setiap bulan. Hari nyarios cinta tuh. Mana buktinya? Izinnya urang teh gitu. Nah, inilah sebagai evaluasi kita bahwa berkenaan dengan wasiat Nabi ini adalah wasiat yang menurut kita sangat ringan. Dan Rasul memberikannya nu teu berat. Meskipun ada kategori saum yang lebih utama, yaitu saum Daud, tapi Rasul tidak mewasiatkan saum Daud. Nah, apaleun urang. Kemudian yang selanjutnya, wasiat Rasul yang kedua, yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan di waktu duha. Waktu duha itu sendiri mulai dari terbit matahari sampai menjelang zuhur. Tetapi waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika matahari mulai terasa panas sinarnya atau menjelang waktu zuhur. Jika diukur pada jam sekitar jam 10 menjelang zuhur atau setengah 11, itulah waktu duha yang paling utama. Jadi waktu duha yang paling utama bukan pagi hari, Pak. Tapi ketika matahari sudah mulai terasa panasnya. Sekitar jam 10 atau setengah 11. Nah, coba lihat dalilnya. Nomor ke-7. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kharaja ala qaumin, menemui penghuni Kuba, satu kaum. Wahum yusalluna duha, ternyata ketika Rasul menemui mereka sedang sholat duha fi masjidi Kuba, di masjid Kuba. Hina asyraqati syamsu, mereka melaksanakan sholat duha itu ketika waktu terbit matahari. Berarti awal kan, Pak, kan? Awal waktu duha, pagi-pagi pisan. Faqala, kemudian Rasul bersabda. Kata Rasul, sholatul awwabina, sholat al-awwabin itu idza ramidatil fisol, ketika anak-anak unta telah menderum karena kepanasan. Jadi kata Rasul di dalam hadis ini bahwa Rasul mengingatkan sholat bagi al-awwab. Jadi inilah, Pak, kategori satu keistimewaan untuk yang sudah biasa melaksanakan sholat duha dan tidak pernah meninggalkannya, itu dikategorikan oleh Rasul itu al-awwab. Jadi anu sholat duha wae mah eta teh al-awwab gitu. Karena kata Rasul, al-awwabun idza ramidatil fisal, orang-orang awab itu sholat duha itu kan. Anu sok biasa sholat duha disebut teh al-awwab. Yaitu lebih utamanya ketika matahari sudah terasa panas. Dan itulah istilah yang bagus, yang khusus untuk orang yang sudah bisa melaksanakan atau merutinkan sholat duha. Al-awwab teh naon, Pak? Al-awwab itu adalah orang-orang yang taat atau kembali kepada ketaatan.
atau mereka adalah orang-orang yang mempertahankan ketaatan kepada Allah dan selalu bertobat kepada Allah. Gitu. Jadi lamun urang teu acan tiasa ngalaksanakeun ngarutinkeun salat duha mah itu belum kategori Allah. Ternyata kalau kita lihat Rasul mewasiatkan teu berat Pak salat duha naon? 2 rakaat Rasul. Meskipun nanti ada yang 4, ada yang 8. Padahal lebih utama kan, tapi Rasul milih naoge cukup 2 rakaat. Nah, apalin? Apalin Rasul gitu. Jadi kalau Rasul memberikan yang berat ke orang, ya banyak untuk membuktikan cinta ka Rasul, pasti mual marangkul. Dan tidak ada kesempatan sigana jang urang untuk membuktikan cinta ka Rasul. Rasul mah luar biasa, kurang naon perhatian ka urang. Dan urang nawe untuk perhatian ka Rasul gitu. Kita yang tidak perhatiannya kepada Rasul, Rasul mah perhatian ka urang, apaleun? Naon? Gitu. Gitu, bukan gitu. Tidak semua orang mampu ketika Rasul mewasiatkan yang lebih berat kan gitu. Makanya Rasul memberikan yang ringan. Ayeuna patarosana anu ringan wae urang teh ngarasa berat, terus kumaha atuh? Oh yang ringan siga kumaha deui kan gitu. Lalu bagaimana caranya kita untuk membuktikan cintanya kepada Rasul? Ya, luar biasa. Nah, coba lihat lagi. Nomor ke-8, Pak. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga sama bahwa hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat duha, yaitu bukan di awal waktu duha, tapi ketika matahari sudah terasa panas. Jadi Zaid bin Arqam itu mengingatkan kepada orang-orang yang sholat duha ketika mereka sholat duhanya itu asrokoti syamsu, ketika pertama kali terbitnya matahari. Nah, maka Zaid bin Arqam mengingatkan kembali sholatul awwabina hina tarmadul fisol. Sholat al-awwab itu, orang-orang yang bertaubat itu adalah saat anak-anak unta menderum karena panasnya matahari. Nah, keterangan berkenaan dengan kata al-romdo, romidotil fisol, al-romdo dan al-awwab itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Syarah An-Nawawi, Sahih Muslim, bab sholatil awwabin hina tarmadul fisol. Itu keterangannya, Pak. Jadi ar-romdo itu adalah batu kerikil yang panas karena tersinar matahari atau ketika kaki-kaki anak unta merasa terbakar karena sangat panasnya batu kerikil. Jam 8 panas tuh, Pak. Tuh jam 8. Moyan. Jam 8 anget kene jam 8. Jam 10. Nah, jam 10 mah ada tos sanes moyan deui gitu. Ngere moe eta mah jam 10 mana panas kan. Jadi ketika matahari sudah panas, nah disitulah waktu yang lebih utama untuk melaksanakan sholat duha. Ustaz atuh da abi madamel kerja. Jadi untuk memanfaatkan waktu sholat duha jam 10 teh hese gitu. Nah, silakan di awal waktu saja. Karena tidak ada larangan, Pak gitu. Bukan berarti Rasul nerang, tidak. Cuman ada waktu yang lebih utama, yang lebih bagus, yaitu ketika menjelang waktu zuhur. Kalau kita waktunya sempat, luang, silahkan manfaatkan waktu itu. Kalau tidak ada, ya di awal waktu besok. Silahkan. Nah itu Pak. Coba kita lihat Pak. Merutinkan sholat duha. Rasul itu sampai menganjurkan jangan sampai kita meninggalkan sholat duha. Harus dirutinkan sholat duhanya. Karena ada amalan yang harus kita laksanakan ketika pagi hari. Coba lihat nomor ke-9 hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar dari Nabi SAW. Annahu qala, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Setiap pagi dari persediaan masing-masing kalian ada sedekahnya. Fakulu tasbihatin shadaqatun, setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, setiap tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah sedekah.
ternyata semua amalan ini yang harus kita tunaikan di setiap pagi hari sebagai sedekah persendian tubuh kita, Pak. Gitu. Nah, subuh, namanya teh setiap pagi itu berarti kena menunaikan sedekah gitu. Untuk namanya teh hak persendian tubuh kita. Kata Rasul, wa yujzi'u min dzalika ra'atani. Semua amalan itu bisa terwakili hanya dengan 2 rakaat minad duha di waktu duha. Cukup Pak 2 rakaat. Nah, berat ya, Pak? Tuh, Pak, gitu. Pada nyarios ke berat kemana deh gitu kan. Ketika Rasul sudah menyebutkan 2 rakaat gitu. Mana itu kan? Data ayatnya ipa pengurangan deui da 2 rakaat itu. Coba ngarepkeun aya nu sarakaat teh Ustaz moal aya. 2 rakaat di waktu duha. Meskipun ada 4, ada 8, ada juga nanti yang 12 gitu. Tapi Rasul mah harus 2 gitu kan. Cukup gitu. Itu kan aya nu siga kieu, usah cenah abdi moal 2 lah Korea 2 mah usah teuing gitu. Tapi rek 4 atau 8 gitu, ada salat duanan can. Jadi karek cita-cita we ukur nahan 2 mah cedak kagok gitu. Tahu maka cita-cita nu luhur sampun 2 heula gitu kan, rutinkan. Kalau kita sudah bisa merutinkan, sok tingkatkan kualitas urang jadi 4 jadi 8. Nah, inilah wasiat Rasul. Jadi Rasul menganjurkan untuk merutinkan sholat duha, Pak. Karena sangat penting untuk kita. Ada hak untuk kita ketika setiap pagi itu kita menunaikan sedekah. Nah, ternyata semua amalan itu bisa terwakili hanya dengan 2 rakaat di waktu duha. Dan inilah wasiat yang kedua yang diberikan oleh Rasul sebagai pembuktian sejauh mana cintanya kita kepada Rasul. Tuh, ya. Jadi ternyata untuk membuktikan cinta kepada Rasul bukan di momen tertentu, bukan hanya 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali komodisi gak gitu kan. Malah ini harus kita tunaikan setiap hari sholat duha. Untuk saum sunahna 3 hari setiap bulan minimal. Jadi itu merupakan minimal. Nah itu. Kemudian Rasul mengatakan ternyata Pak, tidak ada yang bisa merutinkan sholat duha kecuali al-awwab. Nah, gitu. Lihat nomor ke-10, Pak. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafidhu ala sholati duha illa awwabun." Tidak ada yang bisa merutinkan sholat duha selain al-awwab. Jadi lamun urang teu acan ngarutinkeun salat duha berarti kita belum kategori al-awwab. So, maka ayolah gitu kan. Kesempatan untuk kita. Rasul memberikan wasiat-wasiatan ringan-ringan, terlalu berat-berat luar biasa ya Rasul. Enteng Rasul. Enteng atuh Pak. Da apaleun. Bikin samingong teu full tah. Bikin samingong teu full kan sok ahad sok beberes wae jadi kan sok beres naon. Atuh komo di masjid mah. beres rumah gitu kan. Jadi sok kabriban pakai ahad bungkul tah. Sok bolong teh gitu. Ya. Jadi begini, kita tetap harus bisa berusaha meskipun tidak sampai setiap hari gitu Pak maksudnya. Jadi meskipun tidak sampai setiap hari, tapi kita jangan sampai meninggalkan gitu. Dan memang Rasul menekankannya kalau bisa ya setiap hari. Cukup yang sedikit gitu kan. 2 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat itu kan sabaraha menit? 5 menit dia henteu lah salat urang. 2 rakaat, kau mau nyali lama. Wah, itu kan. Jadi untuk sholat duha itu ringan gitu. 2 rakaat enggak sampai kali 5 menit. Gitu. Cukup memang. Apalagi kalau kita sudah biasa 1 minggu kan, setiap hari lah sudah biasa. Akhirnya minggu hungkul, kan lebaran tuh. Ya tuh iya kan 2 rakaat pada mau menghabiskan sampai dipotong gaji di bumi apa mau beberes apa? Beberes buah saringan sok
Turun lah. Ayat gitu sibuk. Betul. Jadi inilah apa namanya kalau misalkan kita sudah bisa setiap hari kalau seperti itu kurang satu teh aduh kan lebar gitu. Iya, Itu kan sangat disayangkan gitu. Gak Cobalah kita ya meskipun tidak menjadi dosa gitu kan tidak apa-apa sebetulnya mah gitu. Cuman kan ya gitu aja. Ya apa salahnya kita tinggalkan sebentar untuk sholat dua rakaat gitu. Apakah ada wirid setelah sholat sunah duha? Sebetulnya tidak ada gitu kan, tidak ada wirid khusus gitu kan. Silakan saja gitu setelah sholat duha ya sudah gitu. Anu saja ada dalil yang menerangkan bahwa sholat duha itu keutamaannya bisa melancarkan isi. Iya itu salah satu keutamanya, tapi bukan tujuan kita seperti itu. Karena namanya juga ibadah ya lillah. Itu mah bonus we. Allah mah ngurus bapeta mah gitu. Itu orang mata kudu ribut gitu. Allah mah ngurus bapeta mah gitu. Sekarang kan Rasul memang tidak mendawamkan sholat duha, Pak. Rasul itu tidak mendawamkan sholat duha, tapi Rasul sangat menekankan kepada istrinya, yaitu Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah sendiri yang menginformasikan Rasul itu tidak mendawamkan sholat duha, tapi Rasul memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk tidak meninggalkan sholat duha. Kan di sini rajin. Kalau memang ternyata Pak pembuktian bahwa sholat duha itu bisa ngabeungan, pasti Rasul lihat tuh beungan ti urang. Isina we rajin. Kan gitu. Kalau orientasinya ke sana, berarti urusan ibadah itu memang bukan urusan ke sana kan gitu. Karena urusan kelancaran rezeki mah itu mah urusan Allah. Yang penting kita dalam urusan ibadah mah tetap lillah kan, karena Allah Subhanahu wa taala, jangan dirusak karena urusan dunianya. Meskipun ada keutamaannya memang seperti itu. Bukan berarti itu menjadi tujuan kita. Nah, begitu. Jadi untuk sholat duha ya seperti tadi yang sudah biasa setiap hari tiba-tiba satu hari kita tidak sempat gitu kan. Padahal waktunya cukup panjang juga. Akhir sholat duha itu maksimal itu bisa sampai 10:30. Ada juga yang menyampaikan sampai jam 11 itu maksimal. Begitu. Jadi tidak ada apa namanya lebar gitulah intinya mah upami kurang ditinggalkan. Ayeuna di jam genep cing. Terbit matahari jam berapa Pak sekarang? Jam 9. Nah, ketika matahari sudah mulai terlihat, cahayanya sudah langsung nyorot gitu Pak. Itu kan terbit matahari kan? Terbit matahari. Nah, berarti sudah boleh untuk melaksanakan sholat duha. Banyak tentu ingat aya sholat duha, aya sholat subuh pas malam geus aya. Itu sholat subuh naon itu kan? Subrang. Ayo sholat subuh pas malam poe geus aya gitu. Itu mah sholat duha gitu. Waktu sholat duha. Itu sholat subuh keberangan. Subrang. Tutup kene orde jadi. Nah itu. Jadi ketika waktu terbit matahari sudah terlihat, cahayanya sudah terus keluar nembak gitu kan. Itu sudah waktu isrok ya, waktu isrok ya. Ya, gitu. Jadi ada sholat syuruk gitu kan? Isrok kan, sholat isrok. Nah, sebetulnya sholat isrok itu kalau menurut kami ya Pak ya, itu kan menurut kami gitu kan dari hasil apa namanya istinbat hukum bahwa isrok itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi sholat duha di awal waktu. Ada juga yang menerangkannya sholat duha, sholat isrok. Kalau kami itu apa namanya bahwa isrok itu sholat isrok itu adalah sholat duha di awal waktu. Cuman kalau kita lihat di dalam hadisnya pelaksanaannya di awal waktu atau istilahnya sholat isrok itu yang sering kita dengar itu para sahabat itu ketika ba'da subuh mereka tidak keluar masjid. Mereka tetap di masjid, itikaf di masjid, zikir, tilawah, ibadah gitu. Nah, ketika datangnya waktu terbit matahari, awal matahari terbit langsung sholat gitu kan 2 rakaat. Nah itulah awal waktu duha gitu. Itu apa namanya yang para sahabat lakukan gitu. Jadi ketika pada subuh itu mereka tidak kemana-mana di masjid gitu. Nah itu. Jadi untuk kita ya seberusaha mungkin kita harus bisa melaksanakannya. Jangan sampai kita tinggalkan. Jadi Rasul tos bager teuing gitu Pak ka urang gitu. Tos bager teuing Rasul. Nah,
Dan kemudian juga teguran yang untuk kita sholat duha itu ini. Yang terakhir tadi dalilnya la yuhafidu ala sholati duha al-awabun gitu. Ila awabun. Jadi tidak ada yang bisa menjaga sholat duha itu kecuali mereka itu kan al-awab gitu. Berarti upami orang tak acan tiasa ngajaga sholat duha, kita belum kategori al-awab gitu. Acan gitu kan, can termasuk awab orang gitu. Tidak pantas disandarkan al-awabun ke diri orang gitu. Nah, tak acan gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dan kita sudah bisa menjaga, nah itulah al-awab gitu. Jadi al-awab manu biasa menjaga sholat duha. Nah, yang ketiga ini Pak, yang paling luar biasa lagi. Rasul kurang bager naon deui gitu. An utira qabla an arkuda. Witir sebelum tidur. Pak, sholat tahajud itu adalah sholat yang luar biasa di antara sholat-sholat sunnah. Istimewa sholat tahajud Bapak. Paling istimewa dan dikategorikan amalan ahli surga. Tapi Rasulnya apalin, Pak? Kau orang. Nah, Rasul apalin kau orang. Luar biasa Rasul. Dan Rasul memberikan cara. Dan Rasul tidak mau kalau umatnya meninggalkan salat malam gitu, Pak. Saking perhatianna teh, karena saking lebarna, lamun salat malam ditinggalkan. Jadi Rasul tahu. Maka Rasul memberikan cara supaya umatnya bisa melaksanakan salat malam dan tidak tertinggal pahalanya. Rasul menganjurkan untuk salat witir sebelum tidur. Luar biasa Rasul. Nah, coba kita lihat nomor ke-11. Ini merupakan dalil berkenaan dengan formasi tahajud Rasul. Lihat Pak. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang laki-laki ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktubu. Beliau sedang berkhutbah. Faqala, kemudian orang itu bertanya, "Kaifa sholatul lail?" Ya Rasul, bagaimana sholat malam itu? Maksudnya sholat tahajud. Faqala, kemudian Rasul menjawab, masna 2 rakaat. Fa idza khasita subha, maka apabila kamu takut masuk waktu subuh, fa utir bi wahidatin, maka witirlah 1 rakaat. Tutiro, sholat witir itu akan mewitirkan laka bagi kamu makod sholaita, sholat tahajudmu gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis ini, Pak, ternyata kekhawatiran Rasul kasiangan teh bukan karena orang gugah bobona jol bade subuh kasiangan kemudian witir 1 rakaat. Tapi kalau di dalam hadis ini ketika kita sholat tahajud ternyata bade waktu subuh. Nah, sok enggal witir ke meskipun 1 rakaat gitu. Jadi kita sedang menjalani sholat malam salat tahajud. Tapi ini juga menjadi penjelasan bolehnya kita mengamalkan witir ketika memang kondisinya seperti tadi. Orang udah kasianan dan kita belum witir sama sekali sebelum tidurnya. Lalu waktu kita hanya sedikit, tinggal 5 menit atau 10 menit. Kalau bisa 5 menit itu sudah selesai Pak. Kita jangan ada sholat lagi, tapi kita menunggu waktu subuh. Jadi ketika sebelum 10 menit, nah ukur kurang teh jam 5 menit dan kira-kira witir cukup henteu. Sabaraha rakaat. Kalau witir Bapak sarokaatna 5 menit, berarti sarokaat gitu. Kalau 3 rakaat cukup 5 menit, 3 rakaat saja. Gitu Pak. Witir we hungkul. Nah, karena urangna kasiangan dugana. Dan tidak cukup untuk sholat tahajudnya yang genapnya. Nah, itu. Kemudian di dalam hadis itu pun dijelaskan bahwa formasi tahajud Rasul itu masna 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, ini menjadi dalil, salah satu dalil yang menerangkan tentang sholat malam Rasul. Jadi sholat tahajud, maka formasinya itu banyak. 2-2-3, 4-4-3, 4-2-5, atau 2-2-2-5, atau 4-7, atau 2-2-7, itu silahkan. Mangga untuk sholat tahajud. Tapi kalau untuk sholat tarawih,
Qiyamul Ramadan itu 4-4-3. Qiyamul Ramadan mah. Jadi kalau sholat tahajud mah banyak formasinya, kalau Qiyamul Ramadan mah itu 4-4-3. Nah, itu. Jadi sholat tahajud mah silahkan. Bade mana wae formasina oke. Nah, termasuk coba lihat witirnya. Ini Rasul memberikan penawaran, bukan penawaran tapi menyampaikan. Nah, nomor ke-12. Al-witru hakun ala kulli muslimin. Tapi sudah, lanjut ya teh. Lanjutnya lah seperti. Al-witru hakun ala kulli muslimin. Witir itu hak bagi seluruh umat muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka witirnya 5 rakaat, falyaf'al, maka laksanakan. Wa man ahabba an yutira bi talatin falyaf'al. Barang siapa yang suka witirnya 3 rakaat, laksanakan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang witirnya suka 1 rakaat, maka laksanakan. Silakan. Mangga apa gitu. Jadi bentuk witir itu mangga witir mah. Bade 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat. Bade 7 gitu silakan. Itu 1 kali salam. 1 kali salam. Tidak dibagi 2. Sok salapan mampu silakan. Asal top 11 tidak bisa. Witir langsung 11 ente gitu. Kalau salapan maka Terus itu. Jadi 7 syarat 1 kali salam, 5 1 kali salam, 3 1 kali salam, 1 pasti lah gitu kan 2 kali salam mah 1 kali salam. Itu. Makanya sekarang di kita terkadang ada yang taraweh ya taraweh. Itu di akhir. Tos 8 rakaat, imam menginstruksikan kita sekarang witir. Di rakaat terakhir kan, hari pikir bagi 2 rakaat, 3 rakaat. Kan aneh gitu. Hari nu witir nama hiji we anger anu 2 bukan witir. Kalau mau menyebutkan witir di 3 terakhir berarti 3 rakaat 1 kali salam. Itu witir, ganjil. Kalau dibagi 2 rakaat salam, hari nu 2 na witir bukan. Bukan itu mah. Ini nomor 1 we sama witir. Namanya witir kan ganjil ya. Iya, ganjil itu 1 kali salam. 5 rakaat 1 kali salam. Jadi 2 rakaat dari mana itu? Nah, itu insya Allah nanti ketika Ramadan itu kajian khusus ya, misalkan nanti disempatkan untuk menelaah atau mengetahui jumlah sholat tarawih. Gitu. Jadi jumlah sholat tarawih ada yang 22, yang 23, 21, itu yang di mana? Gitu. Dari mana? Nah, itu insya Allah. Kalau kita dilanjutkan dan diberikan waktu oleh Allah ketika nanti bulan Ramadan. Nah, jadi untuk sholat tahajud formasinya banyak. Silakan. Mangga sholat tahajud. Sholat malam. Kemudian yang selanjutnya, witir itu Pak boleh di pertengahan sholat tahajud. Sholat malam. Jadi tidak selamanya witir harus di akhir gitu. Di pertengahan juga boleh. Misal Bapak 4 rakaat, kemudian witir 4 rakaat itu mangga. Mana dalilnya? Ini dalilnya hadis riwayat Bukhari. Nomor 14 coba lihat Pak. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, bitu fi baiti kholati Maimunah. Aku pernah menginap di rumah bibiku yaitu Maimunah, istri Rasul. Fasola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Isya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sholat Isya. Summa ja'a, kemudian Rasul pulang ke rumahnya. Fasola arba'a rokaatin. Rasul sholat 4 rakaat. Ini sebelum tidur Pak. Jadi Rasul mah sholat 4 rakaat sebelum tidur. Summa nama, kemudian Rasul tidur setelah itu. Summa koma, lalu Rasul bangun ketika waktu malamnya. Fajitu, dan aku datang. Fakumtu an yasarihi, dan aku berdiri di sebelah kirinya. Faja'alani an yaminihi. Salah Ibnu Abbas eta, berdiri sebelah kiri teh. Ku Rasul dipindahkan ke sebelah kanan. Fasolah khomsa rokaatin. Kemudian Rasul itu sholatnya 5
rakaat. Berarti witir. Setelah witir, Rasul menyelesaikan sholat tahajudnya summa sholat rakaatain. Kemudian sholat 2 rakaat. Berarti sabaraha apa? 11. Sebelum tidur 4, setelah tidur 5, kan gitu. Kemudian di akhirnya 2 rakaat. Janten 11. Jadi di sini dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya witir itu di pertengahan sholat tahajud. Ada yang mengatakan witir penutup sholat tahajud. Kalau disebut dengan penutup sholat tahajud, tidak mungkin Rasul menganjurkan untuk witir sebelum tidur. Ya kan? Itu witir di awal. Kemudian tidak mungkin Rasul mengamalkan sholat witirnya di pertengahan tahajud. Kan gitu. Kalau dikatakan witir itu sebagai penutup tahajud, kudu nama di akhir. Maka saya mengatakan witir bukan penutup tahajud, tapi untuk mengganjilkan sholat malam tahajud. Jadi sholat malam itu harus 11. Karena ayat witir gitu, Pak. Jadi kudu diganjil ke 11. Mau itu di awal witirna, mau itu di pertengahan atau di akhir. Cuman tetap Rasul mengatakan bahwa witir di awal malam, itu wasiat Rasul kan? Witir di awal malam itu bukan bentuk untuk dirutinkan. Sebagaimana Rasul mewasiatkan saum dan sholat duha. Hari 2 amalan tadi mah itu mah harus dirutinkan. Tidak boleh ditinggalkan. Tapi untuk sholat witir sebelum tidur mah tidak dirutinkan. Karena itu mah sebagai bentuk kekhawatiran Rasul ka umatna nu sok kasiangan. Sok kasiangan. Maka dianjurkan witir sebelum tidur. Nah, ieu teh kadeudeuhna Rasul Pak ka urang teh. Ini sangat luar biasa, Pak. Rasul memberikan wasiat teh kurang ringan naon gitu kan. Kurang bager naon gitu kan. Saking khawatirna Rasul teh ka urang gitu kan ka umatna. Salat tahajud begitu penting, tapi apaleun gitu. Nah, gitu umatna gitu kan. Kasiangan we. Maka Rasul memberikan cara supaya sampai tidak bisa meninggalkan, jangan sampai meninggalkan, sok minimal witir sebelum tidur. Nah, kalau saya sebelum tidur mah tong saeutik teuing witirna. Tong tidur rakaat 5 atuh kan gitu. Nah 5 karena sebelum tidur mah urang masih keneh cenah. Gitu. Jadi orang masih kena jag-jag. Aduh 5 mah rada berat euy. Tilu teu naon sok. Nu penting Rasul menganjurkan witir. Nah, ketika kita sebelum tidur witir, ketika bangun nanti di akhir malam, teu kedah witir deui, tinggal anu sisana tahajudna atau anu genapna. Kalau witirna sebelum tidur 3, berarti tinggal 8 deui, Pak gitu. Kalau sebelum tidur 5, berarti tinggal genep deui. Upami misalkan orang engke gugahna waktu subuh. Upami misalkan ternyata orang kasiangan teu gugah-gugah. Ari teu gugah-gugah mah di sholatan. Teu gugah-gugah deui mah. Nah, jadi upami misalkan waktu sepertiga malam kita tidak bangun lagi, waktu subuh kita bangun, sholat subuh, pikirna orang tos kenging gitu, pahala. Yaitu bageuna Rasul, Pak, luar biasa. Nah, ini sebagai pembuktian cintana orang ka Rasul. Tapi kalau Bapak sudah terbiasa bangun waktu subuh jam 3, tahajud, jangan witirna dipayunkeun. Tos we diakhirkeun. Karena Rasul mengatakan fa inna sholata akhirul lail mashudatun. Salat di akhir malam itu mashudatun disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu lebih utama. Gitu. Jadi kalau yang sudah terbiasa sholat malam mah tidak perlu witir sebelum tidur atau witirna di akhir malam. Ini mah Rasul mewasiatkan khawatirna Rasul ka umatna anu sok kasihan. Anu taraguga janari.
Cek orok teh nyalakeun ka orok. Udah orang ciri. Ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ayeuna patarosana Pak Cing amalan yang mana dari 3 wasiat ini yang sudah kita laksanakan? Untuk membuktikan. Nah, sok orang teh ayo urang sasarangan. Da Rasul memberikan 3 wasiat ini begitu mudah. Anu pangringana ku Rasul dipilihan teh Pak, teu berat. Nu ringan. Salat tahajud wae, aduh lamun meskipun Rasul menyebutkan wadzalika afdal itu lebih utama, tapi Rasul tidak mewasiatkan kudu salat tahajud, Pak. Tapi Rasul mah apalin. Iya. Saya paham maksud Anda. Itu ada satu orang yang melaporkan kepada Rasul. Ya Rasul, ayah hiji pamagat. Rajulun nama hatta asbaha. Ada satu orang yang tidur. Wah, tidurna teh Pak kebluk pokoknya. Dogikeun ka waktu subuh. Jadi waktu subuh henteu kasiangan salat subuh mah. Ngan teu tahajud gitu. Ari pas ngomong adzan mah Allahu Akbar, gah bangun. Ngan teu tahajud. Gitu. Pokokna mah tibra we. Saur eta jalmi teh. Naon saur Rasul teh Pak? Dzalika rajulu bala syaitanu fi udunaihi. Eta jalma teh ceulina diompolan ku setan. Waduh. Wah, Tahajud subuh jam 12. mending tahajud atau hari gitu Pak. 12. Ya. Nah, jadi kata Rasul itu orang yang bangunnya ketika waktu subuh bala syaitanu fi udunaihi. Jadi mereka itu diompolan ku setan jadina. Eta teh anu henteu kabojang salat tahajud ada subuhna mah teu kasihan. Ieu mah tahajud henteu. Subuh kaberangan. Tos sanes diompolan deui. Dipodol. Di tahajud henteu. Salat subuh kaberangan tahajud. Ya, ketika kita diberikan nikmat, Pak, bangun pada waktu subuh jam 2, jam 3, alangkah baiknya kita sempatkan. Ayeuna meskipun ternyata memang kieu, Pak, upami misalkan urang tabu tilu gugah tapi tidak sempat untuk tahajud, silahkan dahulukan dulu witir atau boleh anu henteu witirna oge genap seperti tadi Rasul. Itu boleh. Cuman anu yakin bahwa waktu subuhna gugah supados kabujang witir gitu. Tapi kalau subuhna teu yakin witir tidak mungkin bisa dilaksanakan, witir didahulukan gitu. Jadi Rasul mendahulukan yang genap itu karena Rasul mah yakin gugah pasti gitu kan. Janarina jadi tiasa witir. Tapi kalau untuk kita yang ketika tidak yakin witirna akhir, witirna di awal gitu. Nah, maka silahkan. Jadi kalau misalkan sebelum tidur bade 8 rakaat heula itu boleh. Berarti tinggal witir ke kalau biasa kita sudah bangun jam 2, jam 3 gitu kan. Jam 4 tinggal 3 rakaat gitu. Kalau sudah bangun. Jadi itu merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah karena tidak semua orang itu bisa bangun jam segitu. Nah, itu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Makanya Ustaz Felix Shaw mah Pak kan kieu. Naon mengingatkan teh. Terkadang kita itu tidak paham atau terkadang kita itu tidak mengerti tesurti itu kan. Karena kodena Allah. Ketika kita bangun pada waktu janari subuh jam 2, jam 3 gitu kan. Bangunlah dengan alasan apapun itu. Hoyong kajaman, hoyong kahampangan gitu kan. Kata Ustaz Felix Shaw itu bisa jadi naon dia alarm eta teh Pak. Di Allah gitu. Alarm eta teh. Jam boga jam sakitu. Sok manfaatkeun jam salat gitu. Manfaatkeun jam salat. Ieu mah kacai ngayer padahal ember areup poe cai. Ada tau balik deui kan kasur gitu. Jadi baca diri.
Atau orang gugah nate karena dicocok kureungit ya getrek. Aduh ieu digembok. Gugah orang di jam sakit itu bisa jadi alarm di Allah Pak ya Allah. Sok tah anjeun teh loba pangabutuh udang gitu datangkeun reungit. Kan begitu. Nya udah naon pakai sopel. Di sopel mah peureum deui we gitu. Itu Pak, terkadang kita tidak paham. Padahal bisa jadi itu merupakan tanggung jawab. Nah inilah sebagai persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan dan evaluasi. Seharusnya jauh-jauh hari sudah kita biasakan. 3 wasiat yang diberikan oleh Rasul ini merupakan sebagai bentuk syarat yang diberikan kepada 3 sahabat yang mengatakan Rasul sebagai kekasih. Termasuk kita sendiri, tos dugi kamana untuk kita membuktikan cintanya kepada Rasul. Isin bisi kerja urang maut pas dipenangkeun jeung Rasul ternyata teu boga nanaon. Kan begitu. Bilih urang teh kalah diusir. Sukhon, hus. Karena nanti di Telaga Al-Kautsar itu ada yang diusir oleh Rasul. Ketika mereka mengatakan saya umat Rasul. Bahkan Rasul juga mengakui mereka itu umat Rasul gitu kan. Umati tapi soal Allah teh mereka bukan umatmu dan engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal. Pas terangan Rasul sih gitu kata sukhon kus kan itu. Nah, Rasul juga tidak akan menerima. Nah makanya liurang buktikan. Nah itu Pak yang bisa disampaikan untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua dan kita bisa amalkan sehingga bisa menjadi bekal untuk kita semuanya sebagai pembuktian cintanya kepada Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.